Paris Saint-Germain alias PSG sukses besar dalam laga 16 besar Piala Dunia antar klub dengan membabat habis Inter Miami. Meski diprediksi akan membawa kesulitan, namun Inter Miami malah dihabisi. Skor 4 gol tanpa balasan adalah bukti betapa besarnya perbedaan kedua klub ini. Inter Miami sendiri sebenarnya sejak awal kompetisi sudah bisa dibilang kurang layak untuk bergabung. Selain karena keanehan FIFA, dilihat dari segi prestasi di fase grup pun, sudah jelas bahwa mereka cuma akan menjadi penghibur. PSG pembuktiannya bahwa level Inter Miami agaknya terlalu jauh dari level Eropa. Starting 11 Moment kali ini membahas kemenangan PSG atas Inter Miami yang membuktikan kalau Messi CS sebetulnya nggak layak Piala Dunia antar klub. Simak selengkapnya. Jika mendengar nama Lionel Messi dan Inter Miami, tentunya football lovers semuanya masih ingat dengan polemik yang terjadi di awal Piala Dunia antar klub 2025. Bagi sebagian besar penggemar sepak bola, kehadiran Messi bersama klub barunya di kompetisi ini justru memicu tanda tanya besar. Bukan karena iri, tapi karena cara lolos mereka yang dianggap tidak wajar. Bahkan banyak pihak menilai ini bukan lagi keputusan sportif, melainkan cuma sekedar bisnis. Seperti yang kita tahu, Piala Dunia antar klub 2025 telah mengalami perubahan format yang besar. FIFA mengganti format kompetisi ini dari format lama yang tadinya berisi hanya 7 klub menjadi 32 klub peserta. Format baru ini tentunya dibuat agar lebih menyerupai Piala Dunia negara dan menjangkau lebih banyak pasar sepak bola di seluruh dunia. FIFA berencana menjadikan kompetisi ini sekedar Piala Dunia yang sangat meriah. 32 klub tersebut terdiri dari para juara Liga Champions ternama di masing-masing konfederasi seperti UEFA, CONMEBOL, AFC, CAF, CONCACAF, dan OFC. Selain itu, beberapa klub lain juga diikutsertakan berdasarkan performa terbaik dalam 4 tahun terakhir di turnamen antar regional. Namun dari semua kualifikasi itu, Inter Miami ternyata tidak memenuhi satupun dari syarat-syarat tersebut. Meski tidak lolos lewat jalur prestasi, namun Inter Miami pada akhirnya tetap bisa tampil karena adanya satu slot tambahan, yakni perwakilan tuan rumah. Mengingat kompetisi ini digelar di Amerika Serikat, FIFA menunjuk Inter Miami sebagai klub wakil tuan rumah. Namun, keputusan ini pun ternyata masih menimbulkan keanehan. Sebab sebenarnya masih banyak klub lain di Amerika yang jauh lebih berprestasi ketimbang Inter Miami sendiri. Namun FIFA entah mengapa malah memilih klub yang satu ini. Mereka berdalih bahwa Inter Miami adalah juara MLS yang diakui, alias pengumpul poin terbanyak di liga sehingga pantas untuk dimasukkan ke Piala Dunia antar klub. Meski begitu, sebenarnya sistem kompetisi MLS tidak sama seperti liga-liga lain, alias menggunakan fase playoff sebagai penentu juara. Tak seperti liga-liga biasanya, MLS akan mengumpulkan tim-tim pengumpul poin terbanyak dan kemudian menggelar laga playoff guna menentukan juara sesungguhnya. Sayangnya, di musim lalu, Inter Miami sebenarnya gagal menjadi juara playoff. Justru LA Galaxy lah juara sesungguhnya, akan tetapi FIFA tetap tidak memilihnya. Melihat kontroversi ini, banyak pihak pun kemudian menuding FIFA telah memanipulasi peraturan demi mendatangkan Messi dan Inter Miami. Messi sendiri punya fanbase global yang luar biasa besar. Banyak yang berpendapat bahwa FIFA hanya menggunakan ketenaran Messi untuk meraup keuntungan besar, walaupun harus mengorbankan nilai sportivitas dalam sepak bola. Hal ini juga sejalan dengan kelakuan mereka sejak awal, yakni mengganti format kompetisi demi keuntungan. Saat Inter Miami lolos lewat jalur spesial, PSG adalah kebalikannya. Klub asal Prancis ini baru saja mencetak sejarah dengan meraih treble winner, termasuk trofi UCL pertama mereka sepanjang sejarah. Berdasarkan prestasi tersebut, PSG lolos secara sah dan layak tampil sebagai wakil Eropa. PSG pun bisa dibilang tampil cukup apik sejak di fase grup turnamen ini. Meski sempat terpeleset saat melawan Botafogo, mereka tetap mampu bangkit dan menjadi juara grup di akhir babak. Di matchday pertama, PSG memulai perjalanan mereka dengan membantai Atletico Madrid dengan skor telak. Selisih 4 gol tanpa balas menunjukkan kengerian di lini serang PSG
yang sejak musim lalu sudah menguasai Eropa. Setelah kekalahan 1-0 dari Botafogo, mereka pun kemudian menebusnya dengan kemenangan 2-0 atas Seattle Sounders. Selain dari jumlah gol yang banyak, di sisi pertahanan, PSG juga faktanya tampil solid dengan hanya kebobolan 1 gol selama fase grup. Di babak gugur, Les Parisiens pun mencium aroma nostalgia dari legenda nomor 10. Bertemu Inter Miami yang sejak awal penuh kontroversi, PSG tak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Meski diprediksi akan menyulitkan PSG, klub Lionel Messi itu pada akhirnya justru bernasib sama seperti Atletico Madrid. Dengan kekalahan telak 4-0, kekalahan telak ini menjadi bukti nyata perbedaan level antara klub penguasa Eropa dan tim undangan anomali. Meski kehadiran Inter Miami disahkan oleh FIFA, kenyataan di lapangan pada akhirnya tidak bisa berbohong. Sejak awal fase grup, performa Inter Miami sendiri sebenarnya menunjukkan tanda bahwa mereka masih belum siap bersaing di panggung dunia. Inter Miami memang unbeaten di fase grup, namun begitu kualitas mereka tetap dipertanyakan, sebab ketidakmampuannya menamatkan laga dengan kemenangan. Dari 3 pertandingan fase grup, The Herons diketahui hanya memenangkan 1 laga saja, yakni melawan Porto dengan skor 2-1. Sementara 2 pertandingan lainnya berakhir imbang tanpa menunjukkan dominasi yang signifikan. Laga melawan Palmeiras menjadi salah satu bukti nyata lemahnya pertahanan Inter Miami. Terlepas dari lini serang yang cukup mematikan, problem besar terletak di lini pertahanan klub ini. Kala itu, Inter Miami sebenarnya sudah sukses mencetak keunggulan dengan skor 2-0 di Miami. Namun pada akhirnya Palmeiras justru sukses menyamakan skor di menit ke-87 dan membuat pertandingan berakhir imbang. Pertandingan melawan PSG pun menjadi puncak pembuktian bahwa Inter Miami tidak berada di level yang sama. Selain gol, PSG juga dominan dalam hal mengkreasikan peluang. Gianluigi Donnarumma jadi orang yang paling santai di match ini karena tak ada satupun tembakan yang dilepas ke gawang PSG di babak pertama. Di babak kedua, jumlah tembakan yang mengarah ke gawang PSG cuma berjumlah 8, berbanding jauh dari PSG yang keasikan 19 tembakan. Lebih ironis, PSG juga sama sekali tidak memberikan bola pada Miami. Statistik 67 berbanding 33% penguasaan bola, serta 733 berbanding 366 passing. Menjawab fakta mengerikan ini. Ibarat kata tarung 2 orang prajurit menghajar Miami hingga babak belur untuk kemudian melucuti pakaian tempurnya satu persatu. Usai menjuarai treble winner musim lalu, PSG kini punya peluang untuk menamatkan musim ini dengan sempurna. Setelah menang besar atas Inter Miami, mereka kini melaju ke babak perempat final dengan percaya diri. Gelar juara dunia pun berada dalam jangkauan Les Parisiens. Namun jalan mereka belum berakhir karena lawan selanjutnya jauh lebih tangguh dari sekedar Inter Miami. Lawan berikutnya adalah Bayern Munchen yang juga mengoleksi poin yang sama dengan PSG di fase grup. Bayern asuhan Vincent Kompany memang sudah tidak seganas dulu. Namun catatan 16 gol dari 4 laga membuktikan kalau Harry Kane CS tidak bisa dipandang sebelah mata. PSG boleh jumawa karena Opta memprediksi bahwa mereka adalah tim dengan peluang juara tertinggi dibandingkan dengan Bayern Munchen. PSG memiliki peluang sebesar 20,6%, PSG juga punya peluang 52,3% lolos menuju babak semifinal. Setelah mengajari Inter Miami caranya bermain, PSG membuka peluang menamatkan musim dengan cemerlang. Lantas, akankah prediksi superkomputer Opta tepat? Lalu, apa kesan yang kalian dapat setelah melihat permainan Inter Miami melawan PSG? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan share kalau kamu suka video ini. Subscribe juga channel Sorting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya kamu selalu up to date soal kabar-kabar dari dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.